Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya, Jauhar Manika. Dan saya Raja Eno. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, sebanyak 175 personel dari TNI Polri bersama beberapa SKPD yang ada di Kota Parepare dikerahkan turun membersihkan puing-puing sisa kebakaran di Sumpang Minangai. Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan turun langsung membantu korban kebakaran di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kota Parepare pada Jumat pagi tadi, 4 September 2020. Komandan Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulsel Kompol Sapari memimpin langsung kegiatan tersebut. Adapun jumlah personil yang dikerahkan dalam membantu membersihkan puing-puing sisa kebakaran yakni sebanyak 175 personil yang terdiri dari unsur gabung personil TNI Polri dan beberapa instansi terkait yang juga ikut dalam membantu kegiatan tersebut. Kompol Sapari juga menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Polri dalam membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Dirinya juga berharap agar masyarakat kini harus lebih berhati-hati dan waspada dengan musibah kebakaran. Pak, personil ini? Baik ya, pagi ini kita TNI Polri bersama masyarakat untuk melaksanakan bakti sosial yang mana beberapa hari yang lalu ada warga saudara kita yang kena musibah bencana kebakaran, ya, tepatnya di Kelurahan Sumpang Minangai, ya, Jalan Damis. Kami koordinasi dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Polsek Ramil untuk membantu masyarakat, ya, empati kita, ya, terkait dengan pasca kebakaran ini. Banyak puing-puing yang penuh di tempat itu, ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita TNI Polri bergabung untuk bersama-sama, ya, untuk membersihkan puing-puing pasca kebakaran. Adapun keterlibatan TNI Polri, ya, dari TNI ada satu SSK, ya, dari Koramil, Kodim maupun dari Brigip, ya, itu sekitar 75, ya, dari Brimob satu SSK juga sekitar 100, ya, dan dari kelurahan masyarakat ini cukup banyak juga antusias masyarakat untuk membantu saudara-saudara yang kena musibah. Tentunya ini sangat membantu, ya, kepada yang kena musibah, rasa kepedulian kita sesama manusia, ya, sehingga meringankan, ya, beban yang kena musibah, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa cepat terbangun kembali. Kalau kita bersatu padu untuk membantu, insya Allah ini akan cepat bersih dan cepat terbangun kembali. Dan harapan saya ke depan, ya, masyarakat sekitarnya dan wilayah Parepare kita berhati-hati, ya, karena ini sudah menjelang musim kemarau, ya, ini rawan masalah kebakaran. Ingatkan kepada anak-anak kita, istri kita, ya, terkait dengan masalah api, ya, main korek api anak-anak ini tolong betul-betul dicegah. Jangan dikasih kesempatan anak bermain korek, ya. Ya, contoh mungkin bapaknya merokok, ada koreknya tertinggal, nah, itu bisa digunakan oleh anaknya, nggak ngerti, nah, sehingga menimbulkan, ya, membahayakan orang lain, ya, bukan diri sendiri tapi bisa masyarakat sekitarnya atau tetangga yang lain bisa terdampak. Mungkin itu perlu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bakti sosial ini, ya, memberikan kepada masyarakat yang kena musibah, meringankan beban yang diterima atau cobaan ini, ya, dengan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, sebanyak 8 unit rumah di lokasi ini ludes terbakar pada Minggu siang lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kendati demikian kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terus disosialisasikan Satpol PP dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19,
dalam tatanan kehidupan era baru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare terus melaksanakan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dalam sosialisasi ini menyasar beberapa tempat publik dan tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan orang. Seperti halnya kali ini dilakukan di beberapa pasar di Kota Parepare. Dengan sosialisasi Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, diharapkan tak ada lagi masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Ini dikarenakan dalam beberapa waktu ke depan, yakni pada tanggal 24 mendatang, sanksi berupa denda akan dikenakan kepada pelanggar. Untuk melakukan sosialisasi MOPI mengenai penggunaan masker. Menggunakan masker, menjaga jarak, tak jaga iye. Ajak lalu terlupai menggunakan masker. Ini masih tahap sosialisasi. Tanggal 24 nanti bulan 9 akan diberlakukan denda. Nigi masyarakat runtuh nak pakai masker didenda 50.000. Kemudian nanti di waktu ya lemak jama membersihkan tempat kurang lebih 3 jam. Tempat ditentukan oleh tim gugus. Peringatnya ki di masyarakat agar supaya ajak lalu terlupai pakai masker kemasuki kung kepenting. Iruntuk kimatu tanggal 24 ulang masyarakat mulai idenda ki tal make masker 50 seputar aja. Kode gaga di tati waktu ya lagi lama paci terlalu jauh tuna. Ini nanti turun tim gugus kepolisian, kemudian Dandim, kemudian kejaksaan, kemudian Brimob, Satpol PP. Ini nanti terpadu Pak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara Wali Kota Parepare Dr. HM Topan Pawe SHMH menyerahkan langsung bantuan kebutuhan untuk para korban kebakaran. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Pemerintah Kota Parepare menyalurkan bantuan kepada korban bencana kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat beberapa hari lalu. Sebanyak 20 orang korban bencana menerima bantuan yang diserahkan langsung Wali Kota Parepare di Posko Peduli Kebakaran Jalan Damis Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Jumat 4 September 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Topan Pawe SHMH saat menyerahkan bantuan terlihat menyemangati satu persatu korban bencana kebakaran, sembari memotivasi mereka dengan bahasa Bugis. Bantuan yang diberikan kepada 8 keluarga korban kebakaran dan 12 kepala keluarga terdampak. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Wali Kota 2 periode ini mengatakan, bantuan yang diberikan tentunya jauh dari cukup, tapi yang paling penting adalah penerima dapat mempergunakan sebagaimana mestinya. Selain bantuan uang tunai, juga diserahkan bantuan peralatan rumah tangga. Hadirin para penerima bantuan korban bencana kebakaran Kelurahan Sumpang Minangai. Wilillau ini mau dicetak sabarat ki. Karena orang yang sabar itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dipuji. Dia pacu bani. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya hadir di tengah-tengah para korban bencana kebakaran. Kalau kita dengar tadi ada 8 keluarga yang korban dan ada 12 kepala keluarga dampak dari kebakaran itu sendiri. Nah, tentu kejadian ini tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang menginginkan. Kejadian ini adalah merupakan takdir kita semua, dan saya sebagai atas nama pemerintah hanya tentunya memberikan bantuan secara terbatas. Yakin nggak? Yerota terima jauh dari cukup. Resesi iya, ya, dari saya secara pribadi ingin sekali membantu kita semua, tetapi sudah ada aturan yang sudah ditetapkan bersama bahwa setiap bencana alam itu dilakukan penilaian oleh petugas yang berwenang. Seperti apa aturan, ada rumus. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini juga meminta jajarannya agar membantu para korban dalam proses pembangunan kembali. Agar supaya proses pembersihan
ataukah proses pembangunan rumah mereka semua, mungkin sudah ada yang mau pasang dinding-dinding atau tiang-tiang, tolong dikoordinasikan dinas terkait, bantu. Jangan lagi mereka-mereka ini pelan-pelan membangun rumahnya, dia harus bayar guru lagi, bayar ini. Kita bisa. Mungkin kita juga bisa bicarakan dengan pihak TNI Polri, kita swadayakan, pokoknya seperti itulah. Ini harus kita tumbuh kembangkan mulai sekarang, yaitu optimalisasi gotong royong, masif dikit. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, engkau hadir okoi lotak manenge, saya memang minta Kepala Badan Keuangan lakukan percepatan taksasi. Saya mau serahkan bantuan tidak lewat dari di minggu ini. Alhamdulillah saya dapat kabar kemarin, saya datang SK-nya Jumat ini, saya terima manengi, mudah-mudahan makti guna riseseta. Dan insya Allah melalui Ibu Camat, jajaran Lurah Sumpah Minangai, saya titip harus 1 kali 24 jam dekat dengan korban kebakaran dan dampak. Siapa tahu ada keluh kesahnya itu mungkin kita bisa bantu atau ringankan sebagaimana mestinya. Usai menyerahkan bantuan, Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH meninjau langsung lokasi kebakaran yang tidak jauh dari lokasi penyerahan bantuan. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare kembali membagikan 400 pek selada kepada masyarakat Kota Parepare di 4 titik, setelah membagikan 300 pek selada di tahap awal. Setelah membagikan 300 pek selada di tahap awal kemarin, kini Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare kembali membagikan 400 pek selada kepada masyarakat Kota Parepare di 4 titik. Di antaranya di Kelurahan Sumpang Minangai, Soreang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan terakhir di depan patung Cinta Sejati Habibie Ainun. Muhammad Nur mengungkapkan selain mengedukasi masyarakat pentingnya mengkonsumsi sayur sehat di tengah pandemi COVID-19, melalui kegiatan ini juga pihak Dinas Ketahanan Pangan memperkenalkan komunitas hidroponik yang ada di wilayah Parepare yang diberi nama Hidrodupan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka memerangi pandemi ini, bagaimana kita di Dinas Ketahanan Pangan untuk membagi-bagikan selada secara gratis kepada masyarakat, dan ini juga terkait dengan tidak mengandung pestisida sehingga aman dikonsumsi. Dan sehubungan dengan itu kami juga berupaya supaya dalam masa pandemi ini masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi, termasuk salah satunya adalah sayuran yang tanpa pestisida ini. Karena tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada yang harus sebenarnya semuanya masyarakat, namun kita tetap memprioritaskan masyarakat yang memakai masker untuk lebih memahami protokol kesehatan dan untuk meningkatkan gizi pangan mereka. Muhammad Nur menambahkan ke depan pihaknya akan terus melakukan kampanye sayur sehat, tentunya dengan berbagai macam varian sayur sehat lainnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Salah satu upaya meningkatkan kreativitas ibu-ibu rumah tangga yang ada di daerahnya, Lurah Lapade menggelar kegiatan kursus menjahit yang diikuti sebanyak 15 orang. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit bagi para ibu rumah tangga di wilayah Kelurahan Lapade, Kamis 3 September 2020 kemarin. Program kegiatan pelatihan tersebut merupakan alokasi dana Kelurahan ADK tahun anggaran 2019 Kelurahan Lapade Kota Parepare. Lurah Lapade Sri Meriani SHMH mengatakan, kegiatan pelatihan yang diikuti sebanyak 15 orang terdiri dari perwakilan RW se-Kelurahan Lapade. Dengan menggandeng lembaga pelatihan dan keterampilan LPK yang ada di wilayah Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Peserta di sini ada 15 orang yang masing-masing keterwakilan per RW, dan ada masing-masing dari yang memang sudah memiliki aktivitas jahit-menjahit yang ingin kita mau kembangkan dia untuk peningkatan dari pendapatan masing-masing peserta. Para peserta ini juga sebelumnya telah memiliki aktivitas jahit-menjahit. Dengan melalui pelatihan ini diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi keterampilannya. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Berita selanjutnya, pemirsa, kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Disdikbud Kota Parepare sigap melakukan pendataan. Pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare sigap turun melakukan pendataan kepada korban kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, lurah, RW, dan RT dalam melakukan pendataan terhadap korban. Arifuddin menambahkan pihaknya siap membantu para korban dalam hal penggantian ijazah yang terbakar pada musibah kemarin. Tentunya sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Bapak Wali Kota kan selalu beliau punya amanah itu bahwa jika ada sesuatu masalah, kita ini harus membangun sebuah kolaborasi, kombinasi yang kuat. Jadi seperti musibah yang terjadi ini, Bapak Wali Kota itu berkeinginan semua stakeholder institusi pemerintah turut memberi andil dalam ini. Nah, Dinas Pendidikan punya tupoksi terkait pendidikan. Tentu hal yang pertama adalah kami sudah berkoordinasi dengan camat, lurah, dan sampai ke RW dan membagikan format agar para korban yang ada 10 keluarga ini mendata. Yang pertama adalah adakah ijazah-ijazah yang terbakar, itu segera dilaporkan tahun berapa dan tambah di mana. Untuk kami coba membantu melakukan pergantian ijazah sesuai kewenangan kami. Yang kedua tentu anak-anak yang masih bersekolah usia jenjang SD, SMP itu karena kebetulan juga ada program bantuan pakaian karangan, itu akan menjadi prioritas kami untuk segera kami berikan. Kemudian tentu kalau bagaimana di jenjang SMA tentu kami memfasilitasinya berkoordinasi dengan DPT provinsi untuk mencoba bagaimana mereka juga ambil peran dalam membantu meringankan beban saudara-saudara yang terkena dampak ini. Sementara itu, Lurah Sumpang Minangai, Widin Wijaya mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan. Jadi untuk sementara kami mendata ijazah-ijazah yang sempat terbakar pada saat terjadi bencana kebakaran. Dari Dinas Pendidikan, mereka sudah sangat sigap untuk turun langsung ke lapangan untuk mendata. Jadi kami tinggal menunggu hasil dari korban bencana. Sementara ini sudah ada 4, kami menunggu selebihnya, yaitu ada 6 kakak lagi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Momentum Hari Pelanggan Nasional dimanfaatkan PT Telkom Parepare untuk mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hari Pelanggan Nasional 4 September 2020 membuat sejumlah perusahaan memanfaatkan momentum tersebut untuk mendekatkan diri kepada para customernya. Hal tersebut terlihat saat jajaran PT Telkom Indonesia Witel Sulsel dan Sulbar dipimpin langsung oleh General Manajernya Sri Widodo melakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Kominfo Kota Parepare Jumat 4 September 2020. General Manager PT Telkom Witel Sulsel dan Sulbar Sri Widodo bersama jajarannya diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI, didampingi Sekretaris Kominfo Haryanto SSTP, bersama Kepala Bidang IKP Arwah Rahman MSI, dan Kepala Bidang E-Government Andi Ekanuansa Askar Habib. Kunjungan silaturahmi ini diapresiasi Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI, yang selama ini PT Telkomsel telah menjalin dukungan layanan kepada Dinas Kominfo dalam program Parepare Smart City. Apa ini ya? Saya ada tahun 2020. Hari Pelanggan 2020 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen Hari Pelanggan Nasional tahun 2020 ini, kami beserta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Telkom khususnya Parepare yang telah terjalin kebersamaan ini dalam memberikan dukungan layanan baik jaringan maupun infrastruktur untuk mendukung program-program Dinas Kominfo Kota Parepare dan mendukung program Bapak Wali Kota Parepare sebagai Parepare Kota Smart City. Jaya selalu PT Telkom.
Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Demikian tadi pemirsa, apa kabar Parepare untuk hari ini, dan saya Raisya Enom. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.